Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang statistik yang pada video kali ini kita akan belajar tentang uji beda antara dua sampel atau kita sebut sebagai uji T atau dalam bahasa Inggrisnya adalah t-test. Nah, uji T ini merupakan suatu alat untuk menguji perbedaan antara dua rata-rata populasi di mana datanya itu harus berbentuk interval. Dalam melaksanakan uji T ini termasuk ke dalam statistika parametrik. Data dari dua kelompok sampel itu harus diambil secara acak. Jadi ini ada syarat-syaratnya. Kalau salah satu saja dari syarat ini tidak terpenuhi, maka kita harus berpindah ke statistik non-parametrik. Syarat yang pertama adalah data dari kedua kelompok sampel harus diambil secara acak. Yang kedua, data tersebut harus bersifat independen satu sama lain atau tidak saling bergantung satu sama lain. Yang ketiga adalah tentu saja data tersebut harus berdistribusi normal. Dan yang keempat adalah data tersebut merupakan data yang homogen. Nah, dalam uji T atau t-test itu ada dua jenis. Yang pertama adalah uji T sampel independen dan yang kedua adalah uji T sampel berkorelasi. Uji T sampel independen itu digunakan jika kita memiliki data dari dua kelompok yang tidak saling bergantung. Contohnya, kita mau menguji tingkat kesuburan tanaman. Tanaman yang A kita beri pupuk, tanaman yang B tidak kita berikan pupuk. Kemudian setelah 1 minggu kita hitung tinggi masing-masing tanamannya itu tadi berapa. Itu adalah contoh dari uji T sampel independen. Sedangkan uji T sampel berkorelasi itu berarti antara data satu dengan data yang lainnya itu saling berpasangan atau berhubungan. Contohnya adalah kita hanya memiliki satu lahan saja, kemudian lahan tersebut kita tanami jagung. Nah, sebelum kita berikan, kemudian jagung tersebut kita biarkan gitu ya. Kemudian kita bandingkan ketika sebelum diberi pupuk dan setelah diberi pupuk tingginya bagaimana, seperti itu. Atau dalam kasus pendidikan kita bisa menggunakan cara pretest dan posttest. Jadi, misalkan saya mau melaksanakan pembelajaran dengan media video pembelajaran. Siswa ketika video tersebut belum ditayangkan atau belum terjadi pembelajaran dengan video itu tadi, kita tes dulu, pretest, kemudian diberikan video pembelajaran dan di akhir kemudian diberikan posttest. Itu adalah contoh kasus untuk uji T sampel berkorelasi. Nah, selanjutnya bagaimana caranya untuk menganalisis uji T ini dengan menggunakan SPSS? Di sini saya akan mencontohkan. Oke, saya new data dulu ya, lupa tadi. Oke, di new data, kemudian di Excel ini saya sudah punya data untuk uji T sampel independen. Di sini contoh kasusnya adalah perbedaan prestasi belajar antara anak laki-laki dan perempuan. Untuk anak laki-laki saya beri kode 1, untuk anak perempuan saya beri kode 2. Selanjutnya, data ini kita kopikan ke SPSS-nya tadi. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah data laki-laki sehingga kita masukkan kodenya adalah kode laki-laki. Selanjutnya kita kopikan untuk yang kode perempuannya. Nilai hasil belajarnya perempuan kita copy, masukkan ke bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan juga yang kode kelompoknya, kode gendernya.
Ini data yang sudah kita masukkan, kemudian kita definisikan variabel view-nya terlebih dahulu. Di kolom pertama tadi tentang hasil belajar. Oh sorry, ada spasinya nggak bisa. Hasil belajar. Yang di kolom kedua adalah jenis kelamin. Nah, karena jenis kelamin tadi kita simbolkan, maka di sini kita isikan 1 untuk laki-laki, dan 2 untuk perempuan. Seperti ini. Pilih OK. Selanjutnya kita masuk ke data view kembali, pilih Analyze, Compare Means, kemudian pilih Independent Sample T-Test. Nah, ini adalah menu untuk uji t-test sampel independen. Hasil belajarnya ini silahkan dimasukkan ke tes variabel. Grouping variabelnya dimasukkan jenis kelamin. Kemudian klik Define Group. Grup 1 tadi kan yang laki-laki tadi kita simbolkan 1, yang perempuan kita simbolkan 2. Continue, kemudian OK. Nah, hasil ini sudah saya kopikan di PPT tadi. Ini adalah hasil dari uji t-test sampel independen. Jadi di sini ada 2 jenis kolom. Yang pertama adalah kolom uji Levene, ini untuk uji homogenitasnya. Yang kedua adalah kolom untuk uji t-testnya itu sendiri. Jadi yang kolom Levene ini menunjukkan hasil dari uji homogenitas. Di situ kita peroleh hasil sig-nya adalah 0,127. 0,127 ini berarti lebih besar dari 0,05 sehingga bisa disimpulkan bahwa data tersebut bersifat homogen. Kemudian yang diuji t-testnya kita lihat di sig-nya atau signifikansinya, di situ diperoleh data 0,057. Nah, jika kurang dari 0,05 maka bisa disimpulkan bahwa data tersebut berbeda secara signifikan atau terdapat perbedaan antara 2 kelompok itu tadi. Nah, jika datanya jika datanya lebih dari 0,05 seperti punya kita seperti ini, hasilnya adalah 0,057, maka bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara 2 kelompok yang dibandingkan itu tadi, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan prestasi belajar antara siswa laki-laki dan juga siswa perempuan gitu. Selanjutnya adalah untuk uji T sampel berkorelasi. Jadi ini tadi adalah data untuk uji T independen. Yang selanjutnya data untuk uji T sampel berkorelasi. Di sini saya punya data pretest dan juga posttest. Nah, ini tinggal diblok aja semuanya. Kemudian kita copy. Pilih file, new data. Nah, jadi jika ingin memulai halaman baru, kita bisa pilih file, new data. Kemudian datanya tadi bisa kita kopikan. Seperti ini. Kita definisikan dulu. Yang pertama adalah pretest. Yang kedua adalah posttest. Seperti ini. Selanjutnya, untuk uji analisis uji T sampel berkorelasi, kita bisa klik Analyze. Selanjutnya pilih Compare Means. Kemudian pilih Pair. Jadi, uji T sampel berkorelasi atau beberapa buku menyebutnya sampel berpasangan. Nah, bahasa Inggrisnya adalah Pair Sample T-Test ini. Klik, kemudian pilih pretest, itu kita masukkan ke variabel 1, posttest kita masukkan ke variabel 2. Kita cek dulu di optionnya, nggak ada masalah. Kemudian langsung klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji paired sample t-test. Di sini didapatkan bahwa signifikansinya adalah 0,041 di sini. Ini ada titiknya ya, titik 041 atau 0,041. 0,041 itu berarti menyatakan bahwa signifikansinya kurang dari 0,05 atau bisa disimpulkan bahwa data tersebut berkorelasi.
berkorelasi atau data tersebut bukan berkorelasi. Data tersebut memiliki perbedaan secara signifikan. Nah, di sini juga bisa kita lihat rata-rata untuk pretestnya 62, rata-rata posttestnya adalah 68. Jumlah masing-masingnya adalah 36. Karena signya ini tadi kurang dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa data tersebut memiliki perbedaan secara signifikan gitu. Oke, cukup sekian. Jika ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan di kolom komentar. Terima kasih.